214 meski belum selesai. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada yang namanya surga gratis. Ayat ini menggambarkan tidak ada yang namanya kesuksesan yang gratis. Tidak ada namanya keberhasilan yang gratis, sehingga kita tidak boleh memandang orang itu enaknya saja. Kita harus menyelami, jangan-jangan cobaan yang dia alami belum tentu kita sanggup menghadapinya. Kita jangan memandang sebelah mata. Jangan memandang orang itu enak banget, kayaknya kita enggak ada kebaikan Allah sama kita. Enak yang orang dapat, sukses yang didapat oleh seseorang, itu mereka bermandikan air mata, bermandikan musik dan lain sebagainya, yang kalau sampai menimpa kita bisa jadi kita sudah sentuh, karena mereka tidak bercerita dan kita hanya memandang enaknya. Itu adalah sebuah kekeliruan di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massahumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah Anda semua kaum muslimin mengira bahwa Anda dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian langsung dapat surga? Betapa murahnya harga surga. Dengan la ilaha illallah, tidur-tidur surga. Betapa murahnya ucapan la ilaha illallah. Timbang itu doang dia tidur, langsung kemudian dapetin surga. Keliru. Surga itu adalah ijazah. Ijazah itu tidak bisa kita raih tanpa mengalami ujian-ujian. Iman yang ada di dada itu harus diimplementasikan dan dibuktikan pada hal yang konkret. Orang bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang bisa membaca la ilaha illallah, murah, tidak pakai semenit kelar. Bukan itu. Iman ini adalah emas. Yang namanya emas tidak bisa bakal ketahuan benar-benar emas kecuali harus mengalami pembakaran. Kudu dibakar. Kalau sudah dibakar bakal ketahuan ini emas murni, sebab tembaganya sudah meleleh. Dan ini adalah iman.
Nggak bisa orang dengan la ilaha illallah surga. Nah, kudu mengalami kesulitan. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah Anda kira Anda bakalan masuk surga begitu saja gratis dengan Anda sebagai muslim toh? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara Anda tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Bagaimana yang namanya iman itu harus diuji, kebenaran tentang sebuah keimanan. Masakumul baksa, orang dulu-dulu mengalami kesulitan, kelaparan, penindasan, dan lain sebagainya. Sulit, sempit hidup, itu bukan hukuman Allah, tapi ujian. Anak kita sulit diatur, istri kita kurang nurut, usaha kita rada menurut, atau apa saja di dalam kehidupan ini. Itu bukan karena Tuhan benci kita, yang tidak boleh keluar dari mulut kita keluhan dan menuduh yang tidak-tidak, tapi memang iman itu diuji. Ada orang yang kudu jihadnya pada keluarga, bagaimana menurutkan istrinya biar dia mau tunduk ibadah. Ada orang ujiannya di dalam teman, di dalam bekerjanya, bagaimana dia supaya dia lolos. Begitu macam-macam di dalam kehidupan itu. Jamaah yang surga nggak gratis. Kita kudu ibadah capek, kita kudu ngaji capek, enak jam segini nih tiduran. Kalau nggak kongkong kan enak jam segini. Begitu ngapa ngaji, begitu tidur kan enak jam segini. Bangun-bangun dohor, ayam udah ada, Shopee udah ada, di meja kan enak kayak begitu. Ngaji capek, memang begitu. Nggak ada surga yang gratis, nggak ada. Kudu ada banyak, kudu mengalami cobaan-cobaan. Cuman ada kalanya cobaan itu dirasa enak sama orang tua. Cobaan bagaimana orang dikasih enak dengan duit dia banyak, lalu dia lupa daratan, enggak ibadah. Semuanya adalah cobaan. Cuman bagaimana kita harus mengendalikan jiwa dalam menghadapi cobaan ini. Tidak ada yang namanya surga gratis. Semuanya emas perlu diuji. Tidak bisa. Kalau nggak dibakar tidak bisa. Kita dibenci orang biasa, difitnah orang biasa, tidak usah marah, tidak usah dah. Difitnah, didolimi, dituduh yang tidak-tidak. Allah Maha Tahu. Begitu aja. Jangan kita pikirin sampai kita jadi sakit-sakit. Ngapa dia begitu sama gua, padahal gua udah baik banget perasaan gua. Nggak usah capek. Ngapa kita malah meremelek mikirin orang yang menfitnah kita, membenci kita, nyela kita, sementara dia malamnya tidur ngorok ngiler. Kita nggak bisa tidur, bukan ulah dia, ulah kita tidak mampu mengendalikan diri. Dia habis nyela tidur aja. Kita mau mikirin aja sampai sebulan nggak hilang. Ngapa kayak begitu? Jadi stroke. Begitu. Jangan dikata stroke penyakit ringan, ya Rabbana, sekerobak aja berat, tambah lagi stroke.
Jadi jangan dikata, kendalikan kita punya iman. Ayyuhal mu'minun. Emang begitu. Tapi apa nggak perlu disumpahin? Nggak perlu. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Biarkan, bukan Allah tidak membalas, menunda pembalasan. Biarkan. Jangan kita mencampuri Allah. Fokus diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ada orang dengki kita, ngiri apa kita, biarin. Emang di mana-mana kayu gak harum, gak bakalan harum kalau enggak dibakar. Lo biar wangi kok kagak mau, kagak wangi-wangi. Biarkan. Ujian itu tidak seberat Ibrahim alaihissalam, ya Rabbana diceburin di api. Kita nggak pernah mau Allah begitu. Nabi Nuh sampai bikin perahu. Nabi kita berapa kali uji coba pembunuhan dan lain sebagainya. Semuanya mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti ujian itu menghinakan kita. Jangan kita bertanya mana pertolongan Allah. Jangan ini legain kita punya hati. Kalau enggak puyeng, puyeng itu akhirnya capek sendiri. Jangan. Kita mau di majelis mana aja, kita tinggal mau di daerah mana aja, mau kerja di mana aja, orang benci mesti ada, orang nyelak mesti ada. Wong Nabi aja yang kagak ada dosanya dicela, dibenci, difitnah, apalagi kita yang dosanya banyak. Biasa. Jangan sakit dibuat oleh kita, jangan stres dibuat oleh kita, jangan susah kita yang bikin-bikin. Orang habis nyelak kita, dia tidur ngorok enak, kita meremelek tiap malam. Ngapa dia begitu ya? Pada waktu gua jadi RT, gua yang nyariin itu kontrakan. Dia tinggal tapi dia kelakuannya kayak begitu. Sama gua kiri ke kiri, tiap jam udah 12 bener-bener juga. Perasaan gua udah baik banget sama dia. Setelah gua apa coba? Gua udah balik sana sampai di tengah 1 belum juga. Dan dia yang kita pikirin itu bakal mikirin kita. Mikirin kita kah kira-kira? Mikirin kita kah? Ngapain malamnya? Tidur. Kita nggak bisa tidur nih kalau mau direnungi. Ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Uang yang buruk-buruk di hati, capek. Kalau ketemu sama orang buruk, itu isyarat Allah, kita jangan kayak dia. Kita jangan kayak dia. Lah kalau kita mikirin dia sama aja kayak dia, rugi. Gak usah. Tapi makanya dia nyelak dulu. Begini, orang kalau santunan yatim ngasih baju yang punya baju. Kalau ada orang santun yatim ngasih baju karena dia punyanya baju. Santunan yatim ngasihnya duit, berarti dia punyanya duit. Santunan yatim ngasihnya pisang, berarti punyanya pisang. Santunan yatim ngasihnya nasi, punyanya nasi. Artinya orang bakal ngasih yang dia punya. Ini orang di hatinya punyanya gendam, benci, fitnah. Maka yang dikasih gendam, benci, fitnah. Iya, emang dia punyanya itu. Kenapa bisa begitu? Kagak ngaji. Lah nggak ada nasihat di dalam dirinya, nggak ada. Lah kalau dia nggak ada nasihat di dalam dirinya,
Yang diobrolin apa? Ya maksiat, nyela orang, ngomongin orang, perasa dirinya paling benernya aja, udah kayak nabi aja, agak dosanya. Mau ngapain hidup? Tapi kita dinasihati oleh Allah, jemaah yang mulia. Kata Allah, emang surga tak gratis. Kesuksesan itu perlu dengan lika-liku kehidupan. Jangan kita lihat enaknya, ya Allah. Nih bapak kita enak nih, ya Allah susah. Ya, kita harus berupaya kayak mereka, bagaimana harus jalani. Begitu gitu. Dan ini yang kita harus pikir. Bagaimana yang namanya iman. Masatuhumul baksa, orang dulu ngalamin kesulitan. Bagaimana Nabi Zakaria dipotong dia punya gergaji, dia punya leher, putus pala sama badan. Ini Nabi oleh kaumnya. Nabi Isa uji coba pembunuhan, Allah selamatin, dia kata. Yusuf apalagi, itu surat Yusuf yang orang salah itu bacanya. Orang hamil itu, orang-orang kampung itu. Kalau orang hamil dibacanya surat Yusuf, biar apa itu? Biar ganteng. Udah tahu bapaknya hitam, mamanya hitam, anaknya putih dicurigai. Jangan dikandai dia. Mau pergi mana? Ini anak siapa itu? Jangan-jangan waktu ngojek digojek dia. Begitu. Bukan biar ganteng-ganteng, mau faktor genetik, faktor keturunan. Nggak bisa. Tapi dibaca surat Yusuf itu bagaimana biar punya mental baja kayak Yusuf. Diombang-ambing kehidupan, dimusuhi oleh keluarga, dibuang ke sumur. Imannya bukan makin kendur, makin mantap sama Allah. Kesulitan demi kesulitan biasa orang hidup. Yusuf begitu. Sampai Yusuf menjadi orang yang luar biasa, raja di Mesir. Tidak gratis, berproses. Nah kita begitu jamaah. Hidup ini cobaan, hidup ini penuh ujian. Jadi biasa orang diuji mah. Yang namanya lautan dia ada ombak. Kalau pengen gak ada ombak, mainnya di empang. Empang gak ada ombak. Yang namanya laut mesti ada ombak, betul nggak? Nggak bisa laut gak ada ombak. Tugas kita bukan buat mikirin ombak, bukan buat nyela ombak. Tugas kita itu bagaimana mengendalikan perahu kita ngadepin ombak gede. Bagaimana mengendalikan perahu kita ngadepin ombak kecil. Dunia ini negeri ujian. Iman kepada Allah diuji. Kenapa ketika mau mati iman kita tidak diterima? Kalau kita bersyahadat sebagai non muslim, kenapa di akhirat kita percaya ada neraka, ada surga, enggak diterima? Itu bukan iman. Imanmu sebelumnya percaya. Kalau udah lihat, gua percaya ya itu sama bocah juga bisa. Maka iman ini diuji. Namun Syekh Nawawi ini, Tafsir Munir ini lagi mau menceritakan tafsirnya asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Kata Syekh Nawawi ada 3 riwayat berbicara ayat ini, latar belakangnya sebelum tafsir kontekstual. Kenapa ayat 214 ini turun? Kata Syekh Nawawi,
Ibnu Abbas sebagai pakar tafsir terhebat dari kalangan sahabat Rasulullah SAW menerangkan tentang ayat ini sebagai nanti kita bisa untuk meneruskan kenapa dan apa penyebab dia turun. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat-sahabatnya, Nabi hijrah ke Madinah yang sudah kita maklumi hijrah tanggal 1 Rabiul Awal, nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, tinggal di rumah tanggal 28 Safar malam Jumat, ngumpet di Buasur 28, 29, 30 Safar. Itu pergi ke Madinah, itu para sahabat, itu mereka tidak bawa apa-apa, bawa baju yang dipakai. Nggak mungkin dia bawa, karena ketahuan kalau dia bawa barang-barang pindahan nih, pindahan, kan begitu. Dia bawa baju di badan, duit yang ada di kantong. Pergi ke Madinah, negeri apa? Negeri yang dia tidak punya saudara di sana. Tidak ada saudara. Kalau ada famili mendingan, tidak ada famili. Tapi pernah dengar ada namanya negeri Madinah. Orang nggak pernah jalan-jalan 500 km jauh. Madinah jalan, duit enggak bawa, rumah mentereng tinggal, toko ratusan tinggal, tanah hektaran tinggal, enggak bawa apa-apa ke Madinah. Direbut sama orang musyrik, lah enggak ada, orangnya pada kabur, diambil harta-hartanya. Sampailah kemudian Nabi di Madinah dan para sahabat bukannya enak, malah parah di Madinah. Yahudi Madinah sudah merongrong, bikin isu-isu negara, hoak banyak. Jadi di Madinah bagaimana lari dari Mekah demi mempertahankan Islam, pergi ke Madinah disambut oleh warga Madinah, tapi Yahudi yang tadinya ngibulin masyarakat Madinah merasa kalah saing, karena di dalam Yahudi dan Nasrani ada kependetaan. Dan pendeta duduk aja, pastor duduk, segala macam pastor fasilitas datang. Di Islam semua orang sama, tidak ada itu beda. Yang membedakan takwa dalam Islam. Tidak ada kasta. Merongrong Yahudi di Madinah. Muslim merasa kesulitan. Ini bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala hibur mereka para sahabat. Allah berikan spirit mereka para sahabat. Bagaimana yang namanya iman memang harus diuji. Allah turunkan ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya, jangan dikira surga itu adalah barang murah yang didapat secara gratis, tapi harus dulu kita mengalami cobaan, ujian macam-macam di antara kita yang ngaji diujinya begitu. Ngangguk itu karena di majelis ilmu aja. Yang kata gurunya paham kayaknya, tandanya ngangguk tidur dia karena tenang. Di rumah puyeng itu begitu sih. Ujian hidup itu ada, nah ada surga gratis. Lagi barang gratis gak enak. Yang enak itu barang yang hasil dengan jerih payah. Iman itu begitu harus diuji.
keimanan kata Allah diuji, mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, penindasan, itu biasa. Orang Islam itu tahan banting, itu muslim. Iman itu mendidik orang tidak goyang, sebab kita tidak bakalan tersungkur dengan cacian fitnahan orang, sebagaimana kita tidak bakalan tinggi derajat dengan puji-pujian orang. Yang meninggikan derajat kita, yang membuat kita tersungkur, ulah kita. Tidak ada. Emang iman itu harus diuji. Ya Rasulullah, beliau Nabi coba diusir dari Mekah ke Madinah. Emang begitu, hidup itu perjuangan. Kesuksesan itu tidak gratis. Mau negara kita maju ke sampai merdeka sama Belanda enggak dikasih nih merdeka, kagak. Semuanya juga harus berjuang. Tidak ada yang gratis. Dengan kita berpangku tangan lalu kemudian kita begini, jangan tahan. Itu begitu. Nah kalau kita jadi pemimpin ogah dikritik, ogah udah susah, nggak bakal bisa maju. Emang emas perlu dibakar, emas bukan. Kita hidup itu begitu. Muslim itu orang yang kudu tahan banting sampai ketemu surganya. Terus kalau kita jadi istri, suami kita nggak ibadah, di situ jihad kita. Jangan kita tinggalin laki yang masih mabok, laki yang nggak mau ibadah, tapi terus kita tangisi Allah malam, melek kita doa sama Allah biar dia nurut, sebab jihad kita di sini, ujian kita. Kalau kita punya istri tidak mau ibadah, sulit diatur, terus jangan jauh dengan Allah sampai datang pertolongan itu. Dan tidak pernah terlambat pertolongan, hanya kitanya tergesa-gesa. Yakini tiba saatnya akan nyampe pada titik finish. Di sana kesuksesan. Proses itu jangan mikirin sukses. Berproses adalah hal yang baik. Nabi tinggal di Mekah, semuanya. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat yang lari dari Mekah karena menjaga iman. Lihat Islam sampai alhamdulillah nyampe kita punya kampung, sampai kita jadi muslim. Itu berkat hijrahnya mereka, semangat juang yang tinggi. Nggak ada nggak diuji, biasa itu diuji. Semuanya diuji. Imam Haddad yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslim, ya Allah, diuji dari umur 3 tahun buta, nggak bisa melek. Tapi kebutaan itu nggak menjadi mundur, malah menjadi penyemangat sampai menjadi wali paling tingginya wali di zamannya. Imam Haddad, wali paling gedenya wali kutub. Itu buta. Nah kita memelek, masa kita bingung jalanin hidup? Jangan, wahai kaum muslimin. Biasa orang hidup diuji, itu biasa. Bukan Allah tidur, Allah lihat kita. Sekolah ngadain ujian itu kepada murid-muridnya bukan karena sekolah itu benci sama Allah, justru saking sayang, untuk melihat mana yang benar-benar serius belajar, mana yang tidak. Itu begitu. Begitulah kita sama Allah. Dunia ini negeri ujian. Jangan pengen dikata enak. Jujur, semua yang kita kata enak cuman gara-gara memandang doang, belum bergaul. Ini dokter, saya bercerita, dokter yang masya Allah antrinya kliniknya
sampai panjang antrinya. Dokter spesialis anak panjang, paling bagusnya dokter anak orang sebut begitu. Ketika kita ngobrol dengan Bu Dokter, karena ibu itu, dia nangis. Saya elus, Pak Ustadz, anak mau, saya ambil detik ini udah 20 tahun menikah belum punya anak. Saya sedih, maka saya tutup, saya punya mulut dengan kayak masker. Jangan mereka melihat mimik saya. Begitu, kita belum ngobrol, kata orang enak. Dia lagi menjerit, nangis. Udah nikah 20 tahun belum punya keturunan. Kata kita enak, kita memandang kulit doang. Saya pengen pindah jadi villa Kebon Jeruk. Tahu villa Kebon Jeruk? Enak kayaknya. Ya Allah, belum ngobrol. Belum. Kalau ngobrol puyeng dia. Jadi jangan kita memandang orang enak. Akhirnya Allah ijabah, puyengnya. Udah kita puyeng, akhirnya ditambah kepuyengan yang kita minta. Puyeng kuadrat, stres. Jangan. Belum tentu. Orang itu selalu memandang enak sebelum dia mengalami enak. Begitu, enggak enak. Sampai ada orang datang sama kiai karena dia telat ke masjid, susah. Dia lihat kiai rajin di masjid. Anak muda dia bilang sama kiai, Pak Kiai, bagaimana saya biar rajin ke masjid? Kata kiai, sampean sudah nikah? Belum nikah. Baik Pak Kiai, dia nikah. Malah bukan makin rajin, makin jauh pas nikah. Udah gojek lagi, udah susah. Ketemu lagi sama kiai. Pak Kiai, bagaimana biar saya ini betah di masjid? Nikah. Lah 2 bulan yang lalu nikah lagi. Suruh nikah lagi. Dia patuh sama kiai, nikah lagi. Lah 2 bulan 2 ininya. Bukannya makin enak, makin jauh ke masjid. Ketemu lagi sama Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana saya biar ke masjid ini betah? Nikah. Lah udah 2 Pak Kiai, nikah lagi. 4 bulan, 4. Ketika dia punya bini, besok pagi kiai ucuk-ucuk bawa tongkat ke masjid. Udah ada dia di masjid. Ditanya, ini udah ke masjid? Iya Pak Kiai. Disuruh diomelin, disuruh diomelin. Saya belum tidur di masjid aja. Udah dapet ilmunya kan Kiai. Begitu. Iya, sekarang saya betah di masjid. Gara-gara diomelin dulu. Jadi belum tentu itu begini. Ujian ada. Jadi ayat ini menghibur kaum muslimin hijrah ke Madinah begitu berkurang. Biasa ente gak seberapa kayak Nabi Zakaria, ente gak seberapa kayak Ibrahim dibakar, ente gak seberapa kayak Musa. Mana dia tahu disuruh pegang tongkat bahwa laut akan berbelah. Mampus. Begitu kata Nabi Musa, mampus ini di depan, belakang Fir'aun, depan laut. Udah bagaimana? Bobol laut belah selatan. Ujiannya banyak. Ujian. Jadi kalau kita hidup diuji jujur jamaah, enggak seberapa. Nabi bilang nih, asyadun nasi balaan al-anbiya falamsal. Orang yang paling berat cobaan hidup itu Nabi.
Coba kita bandingkan sama Nabi Muhammad, lahir bapa udah mati, enggak pernah dia wujud bapa. Umur 6 tahun ibu mati, lah belum dapat kasih sayang banyak sama ibu 6 tahun. Itu aja 6 tahun sama ibu sebentar, cuman 2 tahun sama ibu. Seminggu sama ibu, dibawa sama Siti Halimah Sa'diyah 2 tahun. Andai nama ibunya cuma 3 hari karena minta tambah kontrak, kasih lagi 4 tahun untuk ngasuh. Biasa orang Arab itu diasuh di berkampung. Kita ada bapak ada, ibu ada, alhamdulillah warisan dikasih sama orang tua. Kalau kita masih gak mau nurut sama Allah kebangetan, gak mau ibadah kebangetan, enak kita. Bapak kita ya Allah capek dia, bagaimana sampai dia punya tanah sampai rumahnya kita tempatin sama kita. Itu capek. Kita udah enak kalau kita nggak nurut kebangetan, kalau nggak ingat jasa orang tua kebangetan. Ujian hidup itu ada, tidak ada orang yang nggak diuji. 1 kata Syekh Nabi. 2, ayat ini menurut Imam Qatadah, menurut Imam Sudi, termasuk Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, juga Imam Ibnul Mundir, kasus yang kaum muslimin pada peristiwa perang Khandaq. Khandaq itu parit. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah meletus perang Badar. Tahun ke-4 Hijriah meletus perang Uhud. Tahun ke-5 meletus perang Khandaq. Di Quran ada surat namanya Al-Ahzab. Al-Ahzab itu pasukan gabungan, sekutu. Pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan, Yahudi dari Bani Nadir, Nasrani, jadi satu. Mana habis kalah perang Uhud, Muslim banyak yang mati, pahlawan-pahlawan yang jagoan-jagoan. Meletus lagi perang Khandaq. Sudah didengar 10.000 kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan persenjataan lengkap. Bagaimana ini mengatur strategi perang? Usullah Nabi musyawarah dan akhirnya ada ide daripada Salman Al-Farisi, seorang muslim. Kata Salman, Nabi, kalau kami dulu di Persia, kalau terdesak caranya buat galian. Perangnya tidak duel. Orang-orang itu perang itu duel di lapangan terbuka. Jadi kalau kalah bisa lari, maju mundur, maju mundur. Ini Madinah 6 hari ngegali, digali itu dibikin kalenan, kalen kayak kali. Jadi musuh gak bisa masuk sekeliling untuk masuk Madinah. 6 hari itu dikerahkan. Tentara cuma punya 3.000, sementara tentara musuh 10.000. Itu baru kafir Quraisy, belum Yahudi, belum Nasrani. Perempuan bayi diungsikan karena ini bakal kacau. Dalam pikiran kaum muslimin kalah ini, maka kemudian bikin parit. Bingung Abu Sufyan ada di parit. Ini bikin parit itu menggali, lah enak kalau di kebun jeruk menggali sawah, darah, batu, gunung. Ini banyak cerita saja Jabir bin Abdillah kalau mau didongengin tuh perang Khandaq bagaimana peristiwa. Lagi sulit, panas, kudu ngampakin batu. Lagi sulit, mana habis kalah perang kemarin, dikibulin. Belum lagi munafik Madinah, Nabi minta tolong bareng-bareng kerjasama, malah dia nonton, nyindir, pergi, sedikit yang kerja.
6 hari bikin parit berhasil, maka tentara musuh masuk, bingung mau lewat mana dia, karena ada kaleng. Itu yang disebut sekarang Masjid Sab'ah, Masjid 7, itu di Madinah itu, Masjid Khandaq. Itu bagaimana itu? Bikin parit-parit. Adalah tentara musuh masuk ke situ, lah tinggal diserbu, dia loncat masuk nyebrang kali yang nggak ada airnya, naik, lah tinggal dikeroyok, mati. Bingung, 3 bulan mikir Abu Sufyan, sebulan tidur di tenda, dingin panas pula, kalah strategi, nggak mengenal di Arab perang Khandaq, gerilya, kalah itu, menang dia. Tapi waktu mau Khandaq ini, bagaimana kita sedikit kaum muslimin yang ada harus ngegali makanan kurang makan. Sampai Nabi makan, nggak makan sahabat. Ada itu, ini cerita makanan dikit jadi banyak. Sayyidina Jabir bin Abdillah bisa tahu Nabi nggak makan karena mikirin sahabatnya makan dikit. Nabi nggak makan. Jabir pulang karena rumahnya nggak begitu jauh daripada tempat penggalian parit. Bilang sama bininya, ada makanan gak? Neng, nggak ada. Makanan cuman kita cukup berdua, palingnya bertiga mencukup. Ya kalau bertiga cukup begini aja, Nabi belum makan. Jadi kamu, Neng, saya sama Nabi, ntar Nabi saya bisikin supaya ke rumah makan. Begitu. Iya Pak, udah siapin makan. Masa begitu beras yang ada, gandum yang ada, cuma cukup bertiga, cuma 2 gelas gandum yang ada. Dia lari ke Nabi dengan bercucuran keringat, nampak gitu, enggak diparit, ya lindis. Nabi dibisikin, ya Rasulullah, di rumah ada makan, tapi cukup buat engkau doang, karena kita cuma bertiga saja, bini saya engkau bertiga. Jadi engkau makan di rumahnya, ya Nabi enggak makan, Nabi sore belum makan, enggak makan. Apa jawab Nabi? Langsung, wahai para sahabat, hari ini kita pesta diundang sama Jabir, kita makan rame-rame sama Jabir. Itu Jabir stresnya kayak ya Allah, ini bagaimana? Kata Nabi, cuti kan? Bilang sama istri ente, udah matang, jangan diapa-apain sebelum saya datang. Udah tenang aja. 3 doang nih, semua diundang, 800 kala itu. Orang yang ada 800 yang gak dipakai, bawa tenda. Nabi lihat, dah Jabir sama bininya suruh keluar, panggil. Cukup berapa jadi? 3 orang. Baik, kalau begitu panggil 3 orang, 3, jangan lebih, 3 sesuai cukup. Maka panggil sahabat 3 orang, Fulan ABC masuk, gitu, masuk makan. Sampai itu yang makan tahap, saking apanya, kenyang, dah keluar. Jabir panggil lagi 3 lagi, sampai kelar makanan, sampai semua udah. Kata Jabir udah nggak ada, nanti tinggal 2 doang, saya yang ini. Ya udah kalau begitu kita makan. Masih ada, masih. Itulah mukjizat Nabi, makanan dikit jadi banyak. Jabir itu banyak cerita-cerita dari Jabir. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Itu begitu. Lapar. Ngalamin itu. Jadi kita menggalang susah-susahnya kita, apalagi orang kepenjuru.
Yang udah nggak ada kebunnya jeruk sih ada ya. Kita mau biar dikata susah. Ini biar dikata susah nih kita. Andai hari ini kita kata kita susah, jujur sesusah-susahnya kita masih makan gak? Masih makan gak? Berapa kali? 3 kali. Itu udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay, itu semua orang susah. Kenapa kita nggak masih makan? Ujian hidup biasa, jangan dibikin sedih. 2, 3 kata Syekh Nawawi. Ada juga tafsir yang mengatakan ini peristiwa ayat ini turun terkait perang Uhud, yakni tahun ke 3 Hijriah. Perang Uhud. Bagaimana perang Uhud itu Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, rajanya orang munafik Madinah. Perang Uhud. Ini pasca perang Uhud. Muslim 1000 tentara, musuh 3000. Jadi 1 lawan 3. 1 lawan 3. Tapi faktanya 700 tentara dibelokin kagak boleh perang sama bin Salul. Jadi 300 lawan 3000. Itulah kenapa Sayyidina Hamzah gugur dan banyak sahabat yang gugur di perang Uhud. 70 sahabat yang mati di Uhud. Ia yang terbesar adalah pamandanya Nabi, yang paling sayang dengan Nabi, Sayyidina Hamzah. Gugur di Uhud. Itu udah kalah nih kita dulu. Yang karena dibelokin sama dia, masih juga dia memprovokasi kaum muslim. Ngapain? Ente perang, pengen bunuh diri, mau ngarepin apa? Andai Muhammad itu benar, nggak mungkin perang kalah. Dia nggak tahu yang namanya perang, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Kayak dagang, ada kalanya untung. Nah kalau gitu, ya ustadz aja rugi, ya biasa. Orang dagang, ada kalanya untung, ada kalanya rugi, itu biasa dalam hidup. Itu kan jadi masalah. Kata dia nih, andai Muhammad itu bener Nabi, ente gak bakal pada terbunuh, gak bakal jadi ditawan, gak bakal ngalamin susah. Ente susah kalau udah benar. Itu begitu. Begitulah orang munafik. Banyak orang kita juga. Itu siapa itu? Yang di masjid sendalnya hitam itu, yang ambil emang siapa? Terus yang muslim gak salah. Ini namanya kasuistis. Main dong ke Irlandia, kemana, yang negara yang nggak ada muslimnya. Salah. Jadi jangan agama, ini kan kasus orang. Kasus orang begitu. Jadi beda-beda. Oleh karena itu, perang Uhud akhirnya banyak yang kena musibah, pada terbunuh. Padahal dia juga penyebabnya terbunuh. Jadi gak patuh sama komando Nabi. Emang susah kalau gak patuh sama arahan pimpinan, sama arahan ulama, itu susah. Akibatnya jadi acak-acak. Akhirnya mengalami kesulitan. Tapi Allah bilang, memang surga tidak pernah dijanjikan gratis. Kudu ada cobaan. Yang namanya orang hidup mesti dicoba oleh Allah. Ada yang dagangnya untung, gak punya anak. Begitu, ada orang enak dilihatnya, tapi dia begini. Macam-macam kita nggak lihat. Gitu, nggak lihat. Jadi iman itu harus diuji. Sebab iman adalah emas,
emas itu kalau pengen tahu benar-benar emas perlu diuji. Kalau orang jadi ustaz gitu, jadi ulama, nggak difitnah, nggak ini, nggak bisa. Biasa itu. Kalau kita orang jadi pejabat, nggak dicela, itu biasa. Jangan takut kamu dicela dia. Yang penting dia istiqomah dalam kebenaran. Itulah itu. Kesimpulan makna ini nyingkat dari apa yang kita baru baca. Jamaah yang mulia, jangan takut sama ujian. Pernah nggak lihat truk muatannya banyak, lalu ngebalik? Kalau ngebalik, palanya di mana dia? Palanya kemana tuh truk? Ke atas, menjengkang kata orang. Karena muatannya banyak. Itu adalah guru. Kalau merasa beban hidup kita banyak, tolonglah kita ngejengkang ke atas. Angkat tangan. Ya Allah, ya Allah. Truk tuh begitu truk. Ya Allah, ya Allah, beban. Begitu gitu. Nanti ada yang nolongin, diturunin, balik lagi kalau terjadi. Jadi hidup itu biasa. Ujian itu ada. Jangan alergi sama ujian. Tapi mintalah diberikan kelulusan dalam menghadapi ujian. Jangan minta kurangi beban hidup saya, jangan. Tapi beri saya kekuatan untuk memikul beban ini. Begitu dalam hidup. Beri saya jalan keluar sampai lolos dari beban ini. Begitulah hidup. Iman itu tidak cengeng. Mukmin itu orang yang tegar, tahan banting. Tidak bisa sukses kalau orang nggak mengalami proses-proses. Ini gelas yang ada di tangan saya ini, orang sebut cantik. Gelas ini cantik, bundernya cakep, panjangnya juga bagus, nggak panjang-panjang banget. Itu kata kita. Tapi gelas ini berkata sama kita, lu mau enak lihat doang, gua dibakar dulunya jadi begini. Dibakar, emang enak dibakar? Kagak. Jangan lihat cantiknya doang, dibakarnya juga lu harus baca. Begitulah hidup. Kita harus melihat proses, jangan fokus pada sukses, fokus pada proses. Saudara dagang, dagangannya iklan-iklan, jangan takut. Kalau orang online dagang, begitu. Orang nanya, bagus dia nanya, calon pelanggan baru, tapi agak jadi, gak apa-apa. Rezeki gak bakal tertukar. Tuhan tidak tidur. Jangan takut. Hidup jalani. Kurang lebih sebelum ini pesan ayat kita. Iya baik. Topiknya sudah saya harus tutup. Kita baca Fatihah, ada haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol. Yang waktunya luas datang haul ke Cidodol. Gitu.